这是中国大学在各省的数量图。这么多大学中，有一个著名的高校联盟 C9 联盟，代表了中国实力最强的9所顶尖大学。清华、北大作为9校联盟的领头羊。一名985的本硕 I'm a student who dropped out of at 985 University, had both a bachelor's and master's degree, and was supposed to be studying a PhD at a top 50 university. Now, here I am, doing live streaming, working as a broadcaster. Yes, I admit, I'm not really good at this. 到底是谁在说985名校毕业的学生就一定很好找工作？ It's impossible to find a job. I worked so hard to earn a graduate degree from a top-tier 985 university, but now I can't find a job at all. Hai generasi yang harus literasi. Kali ini gue mau ngomongin tentang kejadian di Cina lagi ya. Di mana ada sebuah proyek pemerintah Cina yang dikenal dengan namanya Project 211 dan Project 985 untuk naikin level universitas-universitas di Cina buat jadi kualitas yang top banget. Bahkan tujuannya sampai jadi level kualitas dunia. Jadi ini nggak cuma lulusan-lulusannya akademisnya aja yang ternyata disaring menjadi top 1%, tapi universitasnya juga. Dan dari awal tujuan proyek ini dibuat, pemerintah Cina ini udah memproyeksikan kumpulan-kumpulan universitas yang dipilih buat dinaikin levelnya. Level nggak tuh? Udah kayak ibaratnya main game ya, lagi nge-grinding di pemerintah. Pemerintah Cina ini ngasih subsidi buat ngebiayain kumpulan universitas ini mulai dari segi akademis, SOP-nya bakal dibenerin semua, dan setiap universitasnya juga bakal bagaimana, equipment-nya yang ada di kelas juga dan kampusnya juga bakal dibiayain, yang guru-gurunya juga pasti dipilih yang terbaik gitu ya. Yang nanti bakal gue jelasin lebih detail lagi deh di dalam video, pokoknya semua cara yang pemerintah Cina bisa bantu buat universitas-universitas ini tuh buat jadi level nasional, bahkan internasional, itu disupport abis-abisan. Keberhasilan Project 211 dan 985 ini bisa dilihat bahkan sampai sekarang ya. Pertumbuhan negara Cina yang pesat banget, teknologi-teknologi dan inovasi-inovasi yang dihasilkan sama project ini, kenaikan tingkat kualitas SDM buat semua warga Cina juga. Efek ini nih yang ngebuat bibit kompetisi dari warga-warga Cina itu makin ketat juga, yang sampai sekarang itu kerasa efek dominonya. Walau secara nggak langsung ini disebabkan oleh kedua proyek ini, tapi gara-gara proyek ini, dari budaya yang dibuat dari kedua proyek ini, jadi banyak banget memproduksi lulusan-lulusan S2 atau Master sama S3 atau PhD. Jadinya tuh ini berpengaruh banget untuk kemajuan Cina sampai pesat banget sekarang. Tapi tentunya ini semua nggak lepas dari isu secara internal yang dialamin sama Cina secara nggak langsung. Walaupun universitas-universitas di Cina ini naik level semua, pasti ada dampak sosial dan perubahan landscape edukasi yang ada di Cina. Bahkan sampai menjadi standar sampai sekarang. Mulai dari kompetisi-kompetisi para warga di Cina yang ikut berjuang buat diterima masuk supaya diterima di universitas-universitas ternama lewat ujian nasionalnya yaitu Gaokao. Terus juga pandangan tiap warga Cina dalam perjuangan mendapat kerja. Bahkan banyak juga para middle class yang ada di Cina, saking gak kuatnya sama kompetisi dan requirement masuk ke universitas-universitas ternama itu, mereka banyak yang sampai memilih untuk kuliah di negara lain. Sebenarnya hal ini ironis banget ya, karena justru murid-murid internasional itu, yang itu murid-murid asing, itu lebih mudah diterima di universitas-universitas ternama di Cina ini daripada warganya sendiri. Yang bakal gue jelasin juga di dalam video nanti. Dan pertanyaan lebih besarnya lagi nih, apakah dengan lulusan-lulusan di Cina ini berhasil lulus dari universitas ternama, bahkan sampai lulus S2 dan S3, itu bisa berpengaruh bagi mereka kesempatannya supaya dapat kerja. Karena ujung-ujungnya pasti banyak lulusan S2 dan S3 di sana yang belajar mati-matian supaya gampang dapat kerja kan. Tapi ternyata di sana banyak yang malah banting setir kerja jadi konten kreator atau bahkan ngebuka jasa 3 yuan chat atau jasa konsultasi ngobrol cuma 3 yuan demi nyambung hidup dapat penghasilan. Mahal ya memang bayar uang kuliah sampai S3. So langsung aja kita bahas semua ini dan pastiin kalian nonton sampai habis ya. Karena cukup banyak poin yang bakal gue bahas di sini dan gue harap ini bisa nambah perspektif kalian. Let's take a closer look.
Kalau melihat apa yang dilakukan sama pemerintah Cina dalam meningkatkan kualitas SDM-nya, itu memang benar-benar niat banget sih ya. Salah satunya adalah lewat project yang dinamakan Project 211 dan Project 985 ini. Di sini gue bakal jelasin tentang terbentuknya dan tujuan dari masing-masing project ini ya. Mulai dari Project 211 dulu. Jadi Project 211 ini adalah inisiatif yang datangnya dari Menteri Pendidikan Cina yang bermulai di bulan November tahun 95. Jadi kalau dibilang lama banget, enggak juga. Ini 1995 nih masih cukup baru ya. Masih dalam lingkup generasi milenial. Nah, kenapa dinamain Project 211? Itu karena tujuannya. Yaitu untuk mempersiapkan 100 universitas di abad ke-21 sampai berpengaruh buat ekonomi dan kemajuannya di Cina. Dan proyek ini menjadi cikal bakal gimana caranya universitas di Cina itu menjadi maju dan makin maju lagi. Bahkan di tahun 2008, jumlah universitas yang masuk ke list Project 211 ini bertambah jadi 112 universitas. Yang listnya bisa kalian lihat di video. Sebenarnya kalau dari sumber-sumber lain itu 115 universitas ya. Tapi karena gue cek dari list universitasnya cuma 112, jadi gue bilang 112 aja ya. Buat yang tahu lebih detail soal ini, boleh info di kolom komentar ya. Nah, dari 112 universitas ini, semuanya tuh digembleng buat ciptain standar akademik yang tinggi. Makanya pemerintah Cina juga nyiapin budget sebesar 2,2 miliar US dollar, yang pada saat itu jumlah uang yang sangat besar, yang digunain semuanya tuh buat pembangunan gedung, pembuatan sistem dan fasilitas-fasilitas kampus juga pada di-upgrade. Dan juga pastinya kualitas guru-guru yang ada di sana juga diperketat dan ditingkatin lagi kualifikasinya. Jadi pada saat itu edukasi itu dipandang menjadi senjata sama Cina ya. Dan salah satu optimasi yang dilakuin sama pemerintahnya yaitu lewat Project 211 ini. Tapi lewat project yang ambisius ini bukan berarti pemerintah Cina itu stop di Project 211. Soalnya yang ada di tahun 1998 pada waktu anniversary-nya Universitas Peking yang ke-100, Presiden Cina yang saat itu bernama Jiang Zemin itu mengumumkan kalau dia bakal membuat Project 985 yang mau ngebawa sebagian dari universitas-universitas dari Project 211 ini ke ajang internasional. Jadi kalau Project 211 itu buat ningkatin kualitas warga Cina secara nasional, yang 985 ini fokusnya ke internasional. Jadi pemerintah Cina melihat potensi growth dari universitas-universitas ini dan pengen lagi bersaing ke level dunia. Yang tujuannya itu ngebuat 39 universitas dari Project 211 ini jadi universitas elit. Kenapa disebutnya universitas elit gitu ya? Apa bedanya emang sama level universitas Project 211? Emang belum cukup juga? Jadi tujuan dari Project 985 ini lebih berfokus ke ranah internasional ya. Awal-awal Project 985 ini berjalan, pemerintahan Cina pada awalnya tuh mulai dengan ngasih pembiayaan ke 9 universitas dulu. Contoh universitas yang masuk kategori ini ada Tsinghua University sama Peking University yang paling terkenal ya. Yang acceptance rate-nya itu juga kecil. Nah, biaya-biaya ini tuh dipakai buat promosi ke calon-calon murid internasional juga, buat program-program studi exchange atau pertukaran pelajar internasional maksudnya ya. Sama buat narik juga calon-calon murid internasional buat sekolah di Cina. Semakin banyak murid internasional yang sekolah di Cina, pasti levelnya juga bakal ikut naik. Karena yang namanya pembelajaran itu kan pasti dua sisi ya. Apalagi kalau udah jatuhnya pertukaran pelajar. Pasti yang namanya informasi juga pasti ada pertukaran. Jadinya dari proyek ini pemerintahan Cina juga bisa mempelajari nih kurikulum-kurikulum apa aja yang diterapin sama negara lain yang mostly datangnya itu dari barat ke universitas-universitas Project 985 ini. Dan dari awalnya 9 universitas sampai di tahun 2004 itu total universitas elit yang muncul dari Project 985 ini totalnya sampai 39 universitas. Jadi udah masuk ya sama tujuan aslinya ya. Dari 112 universitas yang dibiayain awalnya di Project 211, itu akhirnya ada 39 universitas yang udah levelnya sekarang kelas dunia. Ngeri banget ya pertumbuhan edukasinya. Supportnya benar-benar gila banget nih pemerintahan Cina. Tapi apakah berakhir sampai situ aja? Ternyata belum juga. Dari kedua proyek ini, muncul lagi satu hal yang ngebuat level top university ini benar-benar jadi prestis banget. Di tahun 2009, muncul sebuah program baru yaitu yang namanya C9 League atau Liga Skala Universitas. Liga C9 ya.
Gile juga, nggak cuma bola yang ada klasemennya, tapi universitas juga. Ini bisa dibilang versi Cinanya Ivy League yang dipakai sama universitas-universitas di Amerika ya. Kayak contohnya Harvard, Yale, sama Columbia University gitu ya. Nah, privilege-nya buat universitas yang termasuk dalam C9 League ini apa? Jadi kalau tadi Project 985 itu lebih ke arahnya pertukaran pelajar biasa, yang ini levelnya lebih tinggi lagi karena di sini yang namanya sharing kurikulum sama informasi itu udah pasti. Pertukaran pelajarnya juga bahkan sampai bisa kirim murid-murid ini buat kuliah di universitas-universitas Amerika atau UK atau negara Eropa lainnya ya. Jadi pertukaran pelajarnya itu bisa lebih swift lagi. Yang setelah mereka lulus, pas murid-murid ini udah balik ke Cina dan kerja buat pemerintah Cina, itu ilmu mereka udah bisa dibilang lebih bertambah lah perspektif dan wawasannya. Apalagi di Cina informasi-informasinya juga dibatasin kan sama pemerintah. Pasti waktu balik pulang ke negaranya sendiri, murid-murid yang baru kuliah dari luar negeri ini jadi punya nilai tambah yang bisa dipakai di masyarakat Cina. Gak cuma satu arah aja, tapi budget dari ini juga dipakai buat narik murid-murid internasional yang level kepintarannya udah tinggi-tinggi kualitasnya. Jadi ini dipakai buat nyaring juga kualitas calon murid-murid internasionalnya kayak bakal kayak gimana, dan yang tentunya ini jadi solusi win-win juga buat pemerintah Cina. Karena sekarang mereka bisa pelajarin juga gimana cara kerja dan cara belajar dan juga cara berpikir murid-murid internasional yang pasti pemikiran dan perspektifnya tuh beda sama mereka. Dan ini bisa ngebuat sistem edukasi di Cina tuh makin berkembang lagi pastinya. Kurikulum juga udah pasti beda. Dan bahkan dari 9 universitas khusus ini, universitas ini tuh jadi tempat pusat riset dari para ilmuwan dari Cina buat menghasilkan jurnal-jurnal akademik yang baru-baru lagi. Walaupun sayangnya Project 211 dan 985 ini harus di-cancel ya di tahun 2016 sama Presiden Cina yang sekarang Xi Jinping. Alasannya karena program ini dinilai udah nggak se-efektif dulu dan dinilai juga jadi membuat budaya kompetisi yang benar-benar intens buat warga Cina ya. Tapi yang namanya budaya kompetisi yang intens ini udah terjadi, bahkan ini semua tuh udah ngebuat warga-warga Cina ngalamin tekanan sosial kalau misalnya gagal masuk ke universitas-universitas ternama ini. Jadi itu semua udah terjadi. Yang sekarang gue bakal masuk ke dampak sosialnya. Karena dari kompetisi yang sangat intens, banyak murid-murid dan lulusan di Cina yang mengalami yang namanya involution atau involusi. Involution ini adalah fenomena sosial yang terjadi di kalangan para anak dan remaja di Cina karena perasaan hopeless dan burnout dari kompetisi yang intens ini. Yang ngebuat mereka tuh jadi hopeless sama burnout karena effort ekstra yang harus mereka lakukan supaya lebih baik dari orang lain. Kalau misalnya ada murid yang belajar 1 jam, murid lain pasti akan berpikir, oh berarti mereka harus belajar 2 jam supaya dipikirnya lebih berhasil. Atau kalau dalam sebuah menulis esai, murid A cuma bisa nulis 5 baris. Murid B bakal berpikir dia mesti menulis 10 baris, supaya nilai effortnya seenggaknya dipandang bagus sama guru. One college student says that even a professor set a word limit for the essays, some exceed the count, hoping the extra words could leave a good impression on the teacher and hopefully land them higher grades. Many complain that they don't want to be the first person to clock out if the manager is still working, even when all tasks for the day are done. It's a matter of maintaining the image of being a good worker. Semua effort ekstra yang mereka lakukan ini, bahkan sampai masuk universitas pun, itu lama-lama ngebuat mereka capek sendiri dan ngalamin yang namanya involution ini. Nah, tapi kenapa bisa hopeless dan burnout? Belajar ya belajar aja. Sayangnya cara pikir ini nggak berlaku di masyarakat Cina yang udah terbentuk dari budayanya ya. Apalagi dipicu juga sama project-project kayak 211 dan 985, ini yang mementingkan edukasi di atas segalanya. Karena kalau nggak ikut-ikutan sama kompetisi ini, yang ada posisi mereka bisa diambil orang lain. Kalau dalam konteks soal cari kerja misalnya, perusahaan akan lebih ngelihat lulusan dari universitas level 985 atau C9 League dulu nih, buat nentuin nilai dari calon pelamarnya. Ini yang ngebuat namanya tuh berhenti kompetisi, itu bukan jadi opsi buat mereka. Nah, tadi di awal video gue juga sempat mention kalau justru murid-murid internasional tuh lebih mudah diterima di universitas-universitas ternama di Cina daripada warganya sendiri. Kok bisa? Maksudnya ini bagaimana nih? Ya karena ternyata yang pertama, kuota dari penerimaan murid internasional itu beda sama kuota penerimaan murid di Cina.
Jadi lokal sama internasional itu punya kolam yang berbeda. Kalau kolam yang lokalnya udah penuh, yang internasional tuh bisa aja masih punya kuota. Terus yang kedua, penilaian murid internasional itu nggak mungkin ngikutin sistem penilaian Gaokao. Jadi murid internasional itu pakai sistem penilaian SAT atau ACT, yang emang standarnya tuh beda sama standar Cina. Walaupun tetap ya, murid internasional juga susah masuk juga ke universitas ternama ini, tapi acceptance rate-nya itu lebih tinggi daripada warga lokal. Kalau warga lokal acceptance rate-nya cuma 1%, murid internasional tuh bisa sampai 15%. Gile ya, sampai 15 kali lipat. Makin hopeless lagi nggak tuh lulusan-lulusan di Cina? Memang, ini berlakunya bukan untuk warga Cina yang non-privilege aja ya. Tapi buat warga-warga Cina yang punya privilege pun, buat nggak ikutan cara main beginian, ya mereka juga tetap kena, punya masalah juga. Walau mereka bisa terbang dan pindah buat kuliah di luar negeri, bahkan sekolah juga yang ada di luar negeri supaya nggak ikut kompetisi Gaokao, tetap aja ada masalah khusus yang mereka hadapin. Salah satunya yaitu dari biaya. Karena ternyata biaya yang harus dikeluarin itu buat nguliahin anak di luar negeri, itu ternyata nggak sedikit. Dan ternyata banyak juga keluarga-keluarga middle class di Cina itu yang ngirim anak-anaknya ke luar negeri buat kuliah, tapi ternyata keuangannya nggak cukup kuat buat ngebiayain semuanya itu. Banyak kasus yang terjadi kalau murid-murid yang udah dikirim ke luar negeri terpaksa harus berhenti kuliah karena keluarganya bangkrut. My boyfriend's family went bankrupt. He's studying in the United States and just finished his freshman year at a good school. But he doesn't have a Chinese high school diploma, so if he returns home now, he can't continue his studies. Let's put it this way. Your boyfriend isn't the first one. I've seen at least 10 students this year alone whose families have gone bankrupt and can no longer support their studies abroad. So now his family wants to send him to the UK or Australia, but they can only scrape together a budget of 1 million yuan. The rest would have to be borrowed. I want to know if he can continue his undergraduate studies in China. Let's be realistic. If your family is bankrupt, who would lend you that kind of money? Ada juga yang gila-gilaan sampai cari kerja part-time di sana buat bayarin semesternya, yang akibatnya kagak konsen sama studinya dan nilainya juga jadi berantakan. Of course, some students choose to work part-time to cover their expenses and complete their studies. According to CNBC, Xiao Zhang, a Chinese student studying design at a university in Alabama, was 1 semester away from graduation when her parents informed her that they were facing cash flow problems and could no longer support her financially. She began looking for part-time jobs, such as babysitting or campus work, but it wasn't easy. A month later, she found a temporary job in another state. She started working at 7 a.m. every day for 3 months. She said, "During that time, I was exhausted and had no time to study, but at least I earned enough to pay for the next semester." Ditambah lagi masalahnya tuh bukan cuma dari biaya yang harus dikeluarin aja sama keluarga-keluarga ini ya. Tapi karena kebijakan dan regulasi dari negara-negara barat juga udah mulai berubah. Kayak di Amerika sekarang, Trump udah ngebatasin jumlah murid-murid internasional yang bisa kuliah di Harvard, terutama dari Cina. This morning, the showdown between President Trump and Harvard University. Harvard's going to have to change its ways. A federal judge temporarily blocking President Trump's move to ban Harvard from enrolling international students. The Department of Homeland Security had ordered that existing foreign students at Harvard must transfer or lose their legal status, stating it is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students. Jadi kebijakan dan regulasi baru yang masih berubah-ubah ini juga bakal jadi tantangan baru buat keluarga privilege di Cina. Karena kalau misalnya mau istilah kasarnya balik modal ya, pasti setiap keluarga punya keinginan supaya anaknya sambil kuliah di sana tuh bisa cari kerja tetap, dan kalau bisa tuh tinggal di sana dan bawa keluarganya ke sana ya. Atau seenggaknya balik pulang ke Cina lagi tapi udah pasti diterima di perusahaan gede di Cina gitu dengan gaji yang stabil. Pasti kan pengennya seperti itu ya. Tapi sayangnya tidak semudah itu. Yang ada, ini semua ngebuat tingkat involution-nya makin tinggi. Nggak cuma yang ada di dalam negeri, tapi yang di luar negeri juga punya masalah mereka sendiri. Kecuali emang kalau duitnya nggak berseri ya, itu beda cerita. Ditambah lagi waktu selesai masa sekolah, mereka harus berhadapan sama realita. Waktu sekolah ke kuliah, mereka harus berkompetisi masuk ke universitas ternama yang tingkat acceptance rate-nya itu kecil banget. Dari realita lapangan pekerjaan yang terbatas, yang bahkan setelah lulus dari Universitas 985 aja, itu belum tentu dijamin dapat kerja. Bahkan yang lebih parah lagi,
Yang lulus-lulus itu tuh udah levelnya S2 bahkan S3 yang masih susah cari kerja. Memang kalau diteliti lebih lanjut ada lagi faktor-faktor yang ngebuat kenapa lulusan-lulusan ini nggak diterima sama perusahaan-perusahaan lebih gampang ya. Menurut gue faktornya ada dari pemilihan jurusan kuliah sama stigma masyarakat kalau nge-hire levelnya tuh yang udah master atau PhD. Itu perusahaan harus bayar gajinya lebih mahal. Kalau misalnya jurusan kuliahnya itu sastra Inggris atau filsafat misalnya, atau bahkan psikolog deh misalnya. Kan kalau ngelamar di perusahaan-perusahaan apalagi startup, lulusan dari jurusan ekonomi, IT, atau desain itu pasti lebih dibutuhin daripada lulusan filsafat misalnya. Masa kerjanya ngutip kata-kata René Descartes, I think, therefore I am. Terus whoosh gitu, perusahaannya langsung untung gitu. Kan kagak ya. Jadi nggak masuk tuh kebutuhannya kan. Tergantung suplai pekerjaan yang siap di Cina tuh saat itu apa. Kalau skill setnya nggak sesuai, ya sulit pasti dapat kerjanya, walaupun udah level PhD. Dan belum lagi, kalau misalnya ngebayar gaji fresh grade yang S1 atau S2 itu bisa lebih murah daripada gaji PhD, pasti perusahaan juga bakal ngejadiin ini jadi faktor juga. Kalau misalnya budgetnya cuma bisa nge-hire yang level S1, ya bisa aja yang level S1 atau level S2 yang mau digaji secara S1 misalnya, yang dapat kerja. Bukan gak mungkin yang level PhD itu juga nurunin standar mereka juga ya, seperti yang dilakukan banyak orang juga. Tapi bisa aja perusahaan-perusahaan yang mau nge-hire langsung tuh langsung fokusnya sama yang level master atau level S1 aja mungkin. Banyak sih variabel cara perusahaan ngefilter kandidat mereka. Ya ini salah satu alasan kenapa para lulusan S2 dan S3 sekarang harus cari cara lain buat cari uang. Banyak di antara mereka yang malah jadi content creator, ngurusin live streaming, dan bahkan ada yang buat kontennya itu sampai dansa-dansa TikTok. Bahkan gaya dansanya tuh berusaha banget narik orang buat dapetin saweran. Walaupun sebenarnya tuh ini cewek nggak bisa dansa. Some female PhD holders in mainland China perform suggestive dances online to earn money. A PhD graduate from a 985 university in mainland China posted a video of herself performing a provocative dance on social media. The video shows that during the dance, her face was accidentally struck by an elastic band due to her lack of proficiency. Ada lagi yang nawarin jasa konsultasi yang sesuai sama jurusan keahlian mereka di pameran wisuda. Karena jurusan yang mereka ambil itu rata-rata khusus, mereka ini ngebuka jasa akhirnya. Bayar 3 yuan, langsung bisa ngobrol bareng ahlinya selama 2 jam. Ya karena gimana lagi mereka gunain keahlian mereka kan? Ini bahkan level S2 sama S3 ya guys. Her 3 yuan chat booth drew crowds, with some talking for 40 minutes and others opting for online consultations, one lasting 2 hours. Showcasing professional skills at the fair to earn modest income seems disproportionate. Dan dari semua susahnya proses cari kerja kayak begini, pas kerja juga udah kena budaya trap kerja 996. Walau mereka udah diterima kerja, mereka tetap harus secure posisi mereka supaya nggak dipecat dan diganti sama yang lain. Ini yang ngebuat semua orang di Cina itu burnout dan capek banget. Yang bahkan dari hasil burnout ini, muncul gerakan yang namanya lying flat atau rebahan. Ya, gerakan ini muncul sebagai bentuk protes dari generasi mudanya buat hidup lebih santai dan gak mau terlalu berfokus sama pencapaian hidup. Ya, ibaratnya mau stop jadi ambisius lah ya. Ini karena mereka semua ya hilang motivasi gara-gara udah berusaha sekuat tenaga, masuk ke universitas ternama, tapi hasilnya sama-sama aja. 可能对现在的生活改变不了，然后又对自己的生活或者工作不满意，然后就是躺平，就是我觉得是一种无能为力的表现吧。 Sulit memang ya kehidupan warga di Cina. Tapi walau begitu, tuntutan para keluarga di Cina udah pasti berfokus sama akademik dan yang terpenting masuk diterima di salah satu universitas dari Project 985 atau bahkan Universitas Liga C9. Karena tetap nggak bisa dipungkiri, kelulusan mereka dari salah satu universitas ini bisa membuka kesempatan besar dalam kehidupan mereka. Daripada nggak sama sekali. Jadi ya sebenarnya mereka nggak punya pilihan. Kalau menurut kalian sendiri, sepenting apa nih kalau kalian jadi warga Cina? Apakah kalian akan berusaha mati-matian buat masuk ke salah satu universitas 985 atau Liga C9 ini? Boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu juga ada yang berencana kuliah di Cina, mungkin video ini bisa ngebantu ngasih perspektif lain yang sebelumnya belum pernah didengar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis.
Be critical and stay critical.